لا نجح في اختبار ما شاء الله ايه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah ini saya akan sharing tentang pengalaman saya lulus prometric atau yang disebut lisensi Saudi, prometric exam, Saudi Council ya. Itu kalau di Indonesia mirip kayak STR gitu, kita ujian cari STR, cuman ini beda bahasanya, pakai bahasa Inggris. Kita akan menyimak video berikut ini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelumnya itu saya sampaikan ya, kalau misalkan lolos prometric itu gaji kita memang tidak bertambah, mungkin bertambah ya 100-200 itu kalau sudah 2 tahun apa 3 tahun kerja gitu. Tapi masalahnya kalau kita tidak lolos itu dari rumah sakit Dr. Sulaiman Al-Habib akan memotong gaji kita senilai 1.000 rial atau senilai 4 juta rupiah. Jadi pemotongannya sangat besar sekali teman-teman. Jadi kemarin motivasi saya itu ya jangan sampai dipotong gitu aja ya, kita harus belajar gitu. Ini beberapa gambar-gambar yang saya gambar untuk belajar biar saya mudah mengingat, karena saya tipe orang yang suka gambar dan mengingat berupa gambar gitulah, lebih mudah daripada mengingat menggunakan kata-kata tulisan gitu. Saya lebih suka menggambar. Kalau misalkan di rumah sakit negeri teman-teman, saya dapat informasi itu kalau misalkan lolos prometric itu gajinya bisa berlipat-lipat gitu, bisa sampai 6.000 7.000 real. 6.000 itu banyak loh teman-teman, itu sekitar 30 juta. Cuman kalau di sini kan berbeda karena swasta ya. Baiklah teman-teman, saya akan meng-share pengalaman, nanti bisa didiskusikan di kolom komentar ya. Semoga harapan saya itu bermanfaat untuk semua teman-teman yang menyimak video ini, terutama yang akan bekerja di Dr. Sulaiman Al-Habib. Seperti itu. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya akan meng-share pengalaman saya ketika mengikuti ujian prometric Saudi License, Saudi Council, atau ya kalau di Indonesia kayak kita ujian itu ya untuk mendapatkan STR. Alhamdulillah lulus, alhamdulillah saya beruntung sekali dan bersyukur teman-teman. Jadi ceritanya itu tanggal 15 Agustus 2023 kemarin itu saya mengikuti ujian yang telah dijadwalkan oleh rumah sakit. Terus 15 Agustus itu kita bareng-bareng menggunakan bis rumah sakit menuju ke Olaya di Riyadh ya, di Akaria Mall lantai 7. Jadi ceritanya itu 2 bulan sebelum jadwal ujian keluar itu kita diberitahu, dikasih tahu di email oleh rumah sakit dan pihak Saudi Council, pihak Arab Saudi, bahwa ujian akan dilaksanakan pada 15 Agustus. Itu 2 bulan sebelum kita sudah dikabari. Jadi kita punya waktu 2 bulan atau lebih, bahkan sebelumnya kita bisa belajar. Cuman kalau saya kemarin ya 2 bulan itu teman-teman. Waktu 2 bulan itu saya gunakan untuk belajar. Alhamdulillah beruntung dan lolos. Di sini saya mau nge-share
tentang gimana pengalaman saya kemarin. Mungkin sharing aja ya tentang cara belajar saya, terus bagaimana soal-soalnya, berapa jumlah soalnya. Terus yang paling penting nanti saya akan share nomor WA saya di bawah. Untuk teman-teman khususnya yang S1 keperawatan, nanti bisa saya kirimi materi yang dipelajari seperti apa. Saya mulai dari mana ya? Untuk soalnya berarti jumlah soal. Jumlah soal kemarin dibedakan antara D3 dan S1 teman-teman. Untuk D3 itu 75 babak pertama, terus istirahat 1,5 jam, terus baru lanjut babak kedua 75. Tapi untuk S1 itu 110 atau 105, saya agak lupa. 110 istirahat 1,5 jam, baru lanjut lagi 2 jam babak kedua. Setiap babak itu 2 jam atau 150 menit, 130 menit, atau ya intinya sekitar segitulah teman-teman. Untuk jumlah soalnya sekitar segitu antara D3 dan S1. Untuk berangkatnya kemarin sama bareng-bareng dari rumah sakit. Untuk yang D3 dan S1 sama-sama jam 7 berangkat dari rumah sakit, terus start ujian itu jam 8 atau jam setengah 8 lah. Kita pulang nyampe rumah sakit lagi itu dijemput kan, diantar jemput gitu, pulang-pulang jam-jam 1, jam-jam 2 sekitaran itu. Itu ya teman-teman untuk jumlah soal dan waktu. Terus untuk materinya tentang apa aja? Materi yang diujikan itu adalah tentang maternitas yang paling banyak. Terus tentang tim leader kayak manajemen keperawatan gitu. Saya yang nilainya jelek tentang manajemen keperawatan. Terus tentang itu basic dasar kayak KMB lah. Kalau di Indonesia kayak KMB gitu. Ya bisa dibilang sih tidak mudah teman-teman. Soalnya tuh saya pikir tidak mudah. Tapi bisa dipelajari dan tidak terlalu sulit. Terus untuk itu tingkat kesulitannya dan beberapa contoh soal-soal yang beberapa bidang yang dikeluarkan seperti itu. Saya mau sharing gini teman-teman. Kemarin itu saya tanya pada Mbak Vidya, lulus gimana caranya? Terus dia ngasih file PDF gitu, satu file. Nanti saya share di sini kalau mau teman-teman mau. Untuk khusus yang S1 ya, S1 nurse. Itu file untuk perawat S1 nurse. Kalau yang D3 saya enggak tahu saya. Jadi saya tanya yang teman-teman yang lulus, saya dikasih file itu, cukup belajar satu file itu aja. Jadi cukup belajar satu file, enggak usah yang lain. File PDF itu ya, itu ada beberapa halaman gitu. Total halamannya banyak. Cuman saya juga minta file dari teman ICU. Dia juga sudah lulus prometrik. Rumahnya itu di Jordan, negara Jordan. Ketika saya minta ke mereka pun sama, file yang dikirimkan si teman Jordan ini sama Mbak Vidya yang dari Indo itu sama persis. Saya tanya ke teman yang ICU Jordan ini, ya itu memang yang buat itu profesor perawat dari Jordan yang sudah meninggal gitu sejarahnya. Namanya Giz apa siapa ya? Giz, Profesor Giz itu nge-share info. Sharing di situ ada pembelajaran soal-soal dan jawaban. Cuman untuk keterangan kenapa bisa jawab A, kenapa bisa jawabannya B itu kita harus cari sendiri teman-teman. Tapi di situ ada beberapa materi yang disampaikan singkat gitu untuk menjawab. Cuman ya tidak semua bidang dikasih materi. Cuman kita kelebihannya apa teman-teman? Dari 110 soal babak pertama, 110 soal babak kedua, itu banyak yang keluar. Dari materi tersebut sangat banyak, mungkin 50% atau lebih yang keluar. Dan itu sama persis. Jadi kita
menghafalkan soal-soal dan jawaban yang telah di share di PDF tersebut itu sudah cukup, makanya butuh satu file aja sudah cukup teman-teman. Cuman ya itu banyak soal, ada 1500 soal. 1500 soal, 1500 poin lah. Itu kita hafalin. Kemarin saya dalam waktu 2 bulan itu dapat 1200 soal. Ya itu enggak sampai 1500, belum katam sih. Alhamdulillah berhasil lolos, karena saya tipenya kalau belajar itu harus oret-oret digambar dulu gitu. Oret-oret digambar dulu, diwarnai gambar yang gokil-gokil gitu, saya baru bisa ingat. Tapi kalau misalkan belajar di website, saya langsung lupa. Jadi setiap hari kalau saya boleh sharing gitu, setidaknya satu soal lah. Setidaknya satu soal atau 2 soal wajib lah, satu soal aja. Nanti dalam waktu 2 bulan ya mencapai 1200 soal. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah. Ini pengumumannya kemarin dari 15 Agustus ujian. Itu pengumumannya tanggal ya kemarin ini. Sekarang tanggal berapa tuh? 7 September, berarti kemarin tanggal 6 September. 6 September pengumumannya, hampir 2 mingguan lebih. Ya sekitaran segitu, tapi ya sabarlah. Alhamdulillah lolos. Untuk teman-teman Indonesia yang lain semoga lolos. Mungkin setiap orang memiliki cara belajar masing-masing ya teman-teman ya. Mungkin ada yang baca saja sudah cukup. Kalau saya harus ngeprint dulu. Kemarin itu saya ngeprint sangat tebal sebenarnya, kalau digabung 1500 soal itu sangat tebal, tapi saya bawa per 3 lembar atau 5 lembar saya bawa ke rumah sakit. Setiap hari gitu bawa beberapa lembar. Ya 1 soal 2 soal gitulah setidaknya. Nanti kadang-kadang kalau mood ya 5 soal, kadang-kadang kalau enggak ya cuma 1 soal doang. Jadi tidak numpuk di hari H atau H-3 itu baru belajar, nanti pusing. Kalau saya tipe belajarnya gitu, pelan-pelan, dikit-dikit, alon-alon, seperti itu. Jadi dalam 1200 soal tersebut banyak yang keluar, alhamdulillah. Untuk passing grade atau nilai minimal yang harus dicapai itu 500 kalau untuk S1. Kita nyebutnya di sini disebut prof apa ya? Spesialis, nurse spesialis. Klasifikasinya masuk nurse spesialis. Nah, itu butuh minimal 500 untuk lulus. Bijine nilainya 500. Kemarin saya ngepres sekali 570. Alhamdulillah. Beruntung. Seperti itu. Untuk yang D3 saya kurang paham berapa nilai minimal yang harus dicapai. Cuman kalau S1 tersebut ya itu sekitar 210 soal atau 220 soal. Itu saya enggak paham cara penilaiannya, yang jelas minimal 500 poin. Seperti itu. Jadi nanti akan saya share khususnya untuk yang S1 keperawatan nurse. Nanti saya deskripsinya WA saya akan saya cantumkan di sini untuk teman-teman yang mau belajar. Saya kirim lewat WA tersebut. Alhamdulillah. Terus untuk pemotongan deduction atau pemotongan gaji setiap bulan kemarin itu saya macam-macam, ada yang mulai saya kerja ini sudah dapat 8 bulan ya. Ada 1 bulan itu kadang-kadang dipotong 250, kadang 300, sampai sekarang masih terpotong. Teman Indonesia yang kemarin lulus juga hampir 1 tahun masih kepotong, makanya ya katanya sih hampir 2000 atau 1000 lebih gitu. Nanti kita pastikan lagi berapa potongan yang total potongan yang dipotong. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau komen, tanya-tanya boleh tanya di kolom komentar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
No, you'll be pulled to the ICU. That's it. Okay, wala. Give chair to. Ito na. I'm not the one. Oy, let's have group picture. Yes. Yeah.